Kalau sudah kita beriman Allah itu asa, kita asakan. Nah, mesti kita asakan. Nah, macam apa cara mengesahkan Allah pada zatnya? Macam apa kelakuan orang yang mengesahkan Allah pada sifatnya? Macam apa kelakuan orang yang mengesahkan Allah pada af'alnya? Tafakkaru bi khalqillah wa la tatafakkaru bi zatillah. Jangan kau sekali-kali tafakkur tentang zat Allah, tapi tafakkurkan makhluk Allah. Jadi ada saatnya akal kita itu kada berfungsi. Nah, kapan akal kita kada berfungsi? Di waktu kita berhadapan dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Zat Allah itu kada berjuzu, zat Allah itu kada ada duanya, zat Allah itu kada bertempat, karena dia sudah ada sebelum adanya tempat itu. Dan Allah sekarang di tempat di mana Allah sekarang ini, nah, kada bertempat. Jangan dikatakan di mana. Pokoknya keadaan Allah sekarang seperti keadaan Allah sebelum menciptakan makhluk alam semesta ini. Nah, bisa kisah. Keadaan Allah hari ini sebagaimana keadaan Allah sebelum dia ciptakan alam semesta. Nah, itulah keadaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu pengertian Allah Maha Esa pada zatnya. Jangan sampai kita membayang-bayangkan zat Allah tuh kayak apa, jangan. Karena zat Allah itu tidak menyerupai dengan sesuatu, dan sesuatu tidak akan bisa menyerupai zat Allah. Laisa kamitslihi syai'un. Zat Allah itu kada seperti sesuatu. Jadi jangan hendak membayang-bayangkan zat Allah, karena kada ada samanya. Nah, kemudian al-wahid bis sifat. Apa arti esa pada sifat? Anna sifatihi la yushbihuha syai'un wa la tushbihu syai'an. Esa pada zat sudah tadi. Esa pada sifat. Sifat Allah itu esa, artinya tidak ada menyerupai akan dia oleh sesuatu dan tidak menyerupai akan sesuatu. Kudrat, iradat, sama, basar, kalam, itu sifat Allah kada menyerupai akan sesuatu, dan kada ada sesuatu yang menyerupai sifat Allah itu. Allah Maha Kuasa, hanya Allah yang Maha Kuasa, yang lain pada Allah kada ada kuasa. Allah Maha Berkehendak, hanya Allah yang berkehendak, selain pada Allah kada ada punya kehendak. Hanya Allah yang melihat, yang lain kada ada yang melihatnya. Yang melihat itu hanya Allah. Nah, itu artinya esa pada zatnya. Kalau ada selain Allah berkuasa, kalau ada selain Allah berkehendak, kalau ada selain Allah melihat, kalau ada selain Allah mendengar, istilah itu hanya majaziyun. Artinya kada sebenarnya. Kada sebenarnya. Si fulan bisa melihat, itu dilihatkan oleh Allah. Si fulan bisa berkehendak, itu diberikan kehendak oleh Allah. Sebenarnya berkehendak itu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu artinya esa pada sifatnya. Jadi kita wajib meyakini bahwa yang punya kuasa hanya satu Allah, yang punya kehendak hanya satu Allah, yang punya melihat, mendengar, berkata-kata hanya satu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang lain macam itu kada bujuran. Kada bujuran. Kada bujuran. Dalam istilah bahasa Arab, bahasa agama kita disebut majaziyun. Majaz itu lawannya hakikat. Hakikat sebujurnya, majaz itu kada sebujurnya. Ada mutur, ada memuturan. Tahu loh. Nah, membujur mana muturan bang
bujur ya ngarannya motor ya memuturan ngarannya. Nah kalau ada orang berkuasa selain Allah itu kekuasaan aja artinya kada bujur-bujur berkuasa. Nah, kalau ada selain Allah yang berkehendak itu kayak berkehendak, jadi sebujurnya kada kawa jua berkehendaknya. Karena yang berkehendak bujur itu hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di mana membuktikan bahwa kehendak itu hanya ampun Allah, ampun kita kada ada. Lainnya kehendak kita kada jadi. Hendak ini gagal, hendak itu gagal. Berarti kada punya kehendak kita. Nah, kayaknya kehendak kita jadi terus, nah ayo hendak merasa berkehendak. Ini banyak kada jadinya, pada jadinya. Hendak itu, hendak ini, yang banyak kada jadinya. Berarti kita kada berkehendak. Yang berkehendak itu hanya satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu arti tauhid bis sifat. Mengesahkan Allah pada sifat-sifatnya. Kemudian al-wahid bil af'al, pengertian esa pada perbuatan, annahu la syarika lahu bi ta'sir syai'in ma. Arti esa pada perbuatan itu bahwa tidak ada sekutu bagi dia pada memberikan bekas terhadap sesuatu apapun. Tidak ada sesuatu yang bisa memberikan bekas selain perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini tauhid bil af'al. Kada ada yang memberi bekas, hanya satu, yaitu perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, jadi macam api, air, makanan, minuman, obat-obatan, itu kada diberi bekas apa-apa. Yang memberi bekas itu fi'il, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu artinya tauhid atau esa bil af'al pada perbuatan. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi sebab sedikit pun kada bisa memberi bekas pada yang disebabinya atau musabbab. Yang memberi bekas pada musabbab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, fi'il, perbuatan Allah. Nah, itu artinya esa pada perbuatan. Kalau ada selain Allah yang bisa memberi bekas, bisa menganyangi, bisa melukai, bisa menyembuh, berarti ada selain Allah yang bisa. Nah, itu kita menyekutukan Allah dalam fi'il perbuatannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi tauhid fi'il mengesahkan Allah pada perbuatan Allah, meyakini dalam hati bahwa tidak ada yang bisa memberi bekas, hanya satu, fi'il Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Jadi tiga macam ini kewajiban fardu ain setiap orang beriman. Dia fardu ain meyakini zat Allah tidak berjuzu dan tidak ada duanya. Dia meyakini bahwa yang punya sifat itu hanya Allah. Yang ketiga, bahwa yang memberi bekas itu hanya fi'il, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini i'tikad, keyakinan yang wajib dimiliki oleh setiap orang yang beriman. Para muhibbin rahimakumullah, para ulama kita menjelaskan ada 4 macam kelompok manusia yang menyikapi hubungan antara sebab dengan musabbab. Ada 4 golongan. Dari 4 golongan ini hanya satu yang selamat, 3 itu pada selamat. Pertama, kelompok manusia yang mengatakan as-sabab yu'athir binafsih, sebab itu memberikan bekas dengan dirinya sendiri. Makan itu sebab,
kanyang itu musabab. Jarinya kanyang itu karena makan. Jadi makan itu yang mengenyangi. Nah, itu sekelompok manusia yang mengatakan bahwa sebab memberi bekas makan itu jarinya mengenyangi, air itu menghilangkan haus, apalagi misalnya pisau itu melukai, api membakar, obat menyembuhkan. Semua itu memberi bekas. Nah, orang yang punya keyakinan seperti ini itu kafirun, kafir, musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Obat nipangnya, makanya aku sihat. Sampai ke etikatnya macam itu, sampai ke etikatnya, sampai ke hati-hatinya meyakini obat nipang mula aku sihat. Nah, ini orang musyrik, menyekutukan Allah. Amal sekadar di ucapan aja, di hati meyakini bahwa itu adalah perbuatan Allah, kada jadi masalah. Ini obatnya nyaman sigar, di mulut saja, di lisan saja, tapi hati tetap mengetikatkan yang menyembuhkan Allah, itu kada jadi masalah. Ini yang masalah yang sampai ke hati-hati, sampai jadi etikat bahwa jika kada minum obatnya aku bisa mati. Jika kada minum obat ini kada sigar, kada sembuh. Nah, ini etikat yang musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi boleh kita ucapkan obat ini mengolah sihat, boleh kita ucapkan makan ini yang mengenyangi, boleh kita ucapkan air yang menghilangkan dahaga, boleh kita ucapkan api yang membakar, tapi dalam hati kita semua itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang di hatinya. Jadi orang-orang yang menyatakan dalam hatinya bahwa api bisa membakar, obat bisa menyembuhkan, dalam hatinya demikian, kafirun, musyrikun, kafir dan musyrik. Kalau pernah macam itu, mesti mengucap 2 kalimat syahadat. Mesti mengucap 2 kalimat syahadat, karena dia sudah keluar dari Islam, karena i'tikadnya menyekutukan Allah. Kelompok yang kedua manusia ini, as-sabab yu'assir biquwwatin ja'alaha Allah bihi, bahwa sebab itu memberi bekas, bukan dengan dirinya, tapi dengan kekuatan yang diletakkan Allah pada sebab itu. Nah, itu i'tikad di hatinya. Jadinya makan tuh kada mengenyangi, cuma makan nasi ini, di nasi itu ada kekuatan yang diletakkan Allah sehingga bila orang makan kenyang. Ujarnya api itu kada membakar, tapi karena di api itu ada kekuatan diletakkan Allah lalu bisa membakar. Pisau itu jarinya kada bisa melukai, tapi karena dalam pisau itu ada kekuatan yang diletakkan Allah lalu pisau itu bisa melukai. Obat itu jarinya kada menyembuhkan, tapi karena di obat itu ada kekuatan yang diletakkan Allah lalu obat itu bisa menyembuhkan. Nah, i'tikad semacam ini macam apa? Fasiqun wa fajirun, orang di fasik, orang seperti itu. Artinya mesti jangan umpat ini kita. Jadinya obatnya kadang kenapa-napa, cuma karena obat ini ada kekuatan yang diandak Tuhan lalu bisa sigar orang minum. Fasik kalau macam itu pemikiran kita. Ujarnya api ini kan bisa membakar, tapi karena di api itu ada kekuatan diletakkan Tuhan lalu tersentuh kita bakar. Fasik macam itu. Nah, itu kelompok manusia yang kedua. Ini disebut kelompok Mu'tazilah.
orang menyebutnya namanya kelompok Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah itu golongan yang cukup besar dalam Islam. Mereka mengatakan bahwa sebab itu memberi bekas dengan kekuatan yang diletakkan Allah pada sebab itu. Nah, ini oleh ahlu sunnah dikatakan fasik macam itu. Yang ketiga, ada kelompok yang mengatakan lagi bahwa sebab itu tidak memberi bekas. Yang memberi bekas itu hanya Allah Ta'ala. Tetapi apabila ada sebab, ada musabab. Nah, dia pastikan. Ujarnya nasi itu memang kadang mengenyangi. Nah, mengenyangi itu Allah. Cuma bila makan kita kenyang. Nah, kayak itu. Ujarnya api itu kan bisa membakar. Yang membakar tetap Allah. Tapi bila karena api kita pasti kita bakar. Nah, ini mengatakan bahwa Allah yang memberi bekas, cuma memastikan ada sebab, ada musabab. Pendapat semacam ini dikatakan jahilun, orang jahil. Banyaknya orang kena pisau ada luka. Ada orang terbakar api tapi kada hangus. Nah, itu menunjukkan bahwa ada sebab, mesti ada musabab. Nah, kalau kita berpikir bahwa api itu kada memberi bekas, yang menghanguskan tetap Allah Ta'ala, tapi bila ada api terbakar, itu jahil namanya. Jahil. Nah, kada kalau diumpati juga kelompok ini. Bujur ya Tuhan yang menyugihakan, tapi mengkada bercari kau sugi. Nah, ini yang macam modelnya. Jadi semacam memastikan bahwa bila bercari itu berduit, walaupun dia meyakini bahwa yang menyugihakan itu Allah. Ini percaya bujur yang menyugihakan itu Allah, tapi jadinya mengkada bercari mulai berduit. Nah, ini orang jahil. Banyak orang yang bercari sugi. Banyak orang yang bercari sugi. Siapa? Orang mewaris. Kekanakan bercari kadangnya mati abahnya sugihannya. Ini membuktikan bahwa pendapat itu salah, jahil. Nah, yang keempat, kelompok yang keempat yang selamat, bahwa sebab itu kadang memberi bekas apa-apa. Makan kali bisa mengenyangi, api kali bisa membakar, obat kali bisa menyembuhkan. Yang semua itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbuatan Allah Ta'ala. Dan lagi ada sebab, ada tentu ada musababnya. Nah, ini firqatun najiyah, ini kelompok yang selamat. Ini selamat. Sebab kadang memberi bekas. Yang memberi bekas Allah. Ada sebab, belum tentu ada musabab. Nah, ini yang bujur. Ini yang dikatakan ahlu sunnah wal jamaah. Minum obat pasti sigar? Kada pasti. Nah, kenapa? Karena obat kadang memberi bekas. Yang menyegarkan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Makan aja nasi, minum aja obat, dan itu semua hanya sebab. Dan sebab kadang memberi bekas. Yang memberi bekas itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebab, belum tentu ada musababnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, al-mu'min bismillahirrahmanirrahim, orang yang beriman dengan nama Allah al-wahid yang maha esa. Kita sudah percaya bahwa Allah itu maha esa zatnya, maha esa sifatnya, maha esa perbuatannya. Kita sudah beriman. Nah, kalau sudah beriman bahwa Allah itu maha esa, ayyuhidallaha bidzatihi wa sifatihi wa af'alihi, bahwa dia mesti mengesahkan Allah pada zatnya, sifatnya, dan perbuatannya.
Kalau sudah kita beriman Allah itu esa, kita esakan. Nah, mesti kita esakan. Nah, macam apa cara mengesahkan Allah pada zatnya? Macam apa kelakuan orang yang mengesahkan Allah pada sifatnya? Macam apa kelakuan orang yang mengesahkan Allah pada af'alnya? Nah, jadi keimanan itu menuntut sikap, keimanan itu menuntut perbuatan. Orang yang percaya ini menimbulkan sikap ini. Nah, kita percaya Allah itu Maha Esa, zatnya, sifatnya, perbuatannya. Lalu macam apa sikap kita sebagai bukti kita beriman? Bukti kita beriman. Orang yang beriman zat Allah itu esa, ayya'taqida, bahwa dia mengiktikadkan anna zat Allah Ta'ala mawjud binafsih wala wujuda li ghairih. Orang yang meyakini bahwa zat Allah itu esa, maka membuahkan satu i'tikad, keyakinan dalam hatinya bahwa hanya zat Allah itulah yang ada. Hanya zat Allah yang ada. Sedangkan selain Allah itu kadada. Kadada selain Allah. Itu keyakinannya. Kalau kita percaya bahwa Allah itu esa pada zatnya, maka kita meyakini, kita mengiktikadkan bahwa yang ada itu hanya satu Allah. Yang lain pada Allah kadada. Bumi, langit, kita semua itu kadada. Kenapa maka ada? Kelihatan langit, bumi, manusia. Itu biijadillah, sebab diadakan oleh Allah. Diadakan oleh Allah. Padahal kadada sebujurnya. Sebujurnya kadada kita nih. Kenapa maka ada? Diadakan oleh Allah. Beda antara ada dengan dirinya lawan dengan ada diadakan. Pada sama. Yang ada dengan dirinya sendiri hanya satu Allah. Selain Allah itu kadada. Kalau ada, diadakan benar ini itu. Sesuatu yang diadakan sama hukumnya dengan kadada. Nah itu. Jadi selain pada Allah itu kadada, yang ada hanya satu Allah. Lain pada Allah itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kepada waktu tertentu akan ditiadakan lagi. Nah, jadi fala yara li nafsihi wa li ghairihi wujudan bal mawjud bi ijadillah Ta'ala. Maka dia kadang melihat lagi keberadaan dirinya, dia kadang melihat lagi keberadaan selainnya, melainkan dengan sebab diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi melihat apapun pastinya beranggapan itu diadakan oleh Allah, padahal tidak kadada itu. Nah, semuaan dilihatnya apapun timbul pikirannya itu diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang beriman dengan nama Allah Al-Wahid As-Sa bi zatihi, pada zatnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, yang kedua, orang yang beriman dengan esa-nya sifat Allah, an la yara illa asara sifatihi ta'ala. Kalau kita percaya bahwa tidak ada sifat melainkan sifat Allah, kita percaya itu akan timbul satu sikap dalam diri kita bahwa apapun yang kita lihat ini itu merupakan bekas dari sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kita melihat apapun kita ingat itu bekas kudratnya, itu bekas iradatnya. Nah itu kudrat sifat, iradat sifat. Nah jadi kita melihat apapun di alam semesta ini kita ingat itu adalah merupakan bekas dari kudrat dan iradat Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari usaha manusia, bukan dari bikinan manusia, bukan dari karya manusia. Semua yang kita lihat ini adalah merupakan bekas dari sifat kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau orang macam itu punya sikap dalam hatinya, fayatakhallasu, dia akan bersih minal ujubi, dari sikap ujub. Dia akan bersih daripada sifat kibri, sombong. Dia akan bersih daripada sikap pria. Kenapa? Karena dia merasa kada punya apa-apa, kada punya sifat, kada punya kuasa, kada punya kekuatan. Semuaan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa orang bisa sombong? Karena merasanya kuasa, padahal kuasa sifat Allah. Kenapa dia sombong? Karena dia merasa kaya, padahal kaya sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia sombong? Merasanya kuat, padahal kuat itu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau ini sudah mengesahkan bahwa yang punya sifat itu hanya Allah, kada ada lagi otomatis sombongnya, kada ada lagi ujubnya, kada ada lagi riaknya. Jadi orang-orang yang merasa sombong dengan hartanya, sombong dengan kekuasaannya, itu orang yang belum sepenuhnya beriman dengan esaknya Allah pada sifatnya. Lalu timbul dalam hati macam itu. Yang ketiga, orang yang beriman bahwa fi'il itu hanya fi'il Allah, perbuatan itu hanya perbuatan Allah. An la yara syai'a minal af'al, bahwa dia tidak melihat sesuatu dari perbuatan illa fi'al Allah ta'ala, melainkan perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini meyakini yang bisa berbuat itu hanya Allah, yang lain kan bisa. Ini sudah yakin itu, bahwa Allah itu Maha Esa pada perbuatannya, sehingga yang lain kada punya perbuatan. Yang berbuat itu hanya satu, Allah Ta'ala. Lalu apapun perbuatan yang dia lihat di alam ini, itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hatinya memandang demikian, dalam hatinya meyakini demikian, bahwa perbuatan siapapun dalam hatinya meyakini bahwa itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kalau orang bisa demikian, maka dia akan selamat dari dendam, hikit. Kenapa kita dendam? Karena menganggap itu gawiannya, itu perilakunya. Kalau kita ada dendam, kita akan selamat dari taubiyah. Taubiyah itu meniwas artinya. Kenapa kita meniwas? Karena kita menganggap inya nambah kelakuan, inya nambah berbuat. Jangan kita menganggap bahwa itu adalah sudah fi'il Allah, kita kada akan meniwas lagi. Nah meniwas itu artinya, kenapa ikan maka macam ini, maka sudah aku padahi, jangan macam itu, makanya macam ini hancur. Nah itu meniwas artinya. Nah itu bukti orang yang belum mentauhidkan fi'il Allah Subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Anas bin Malik berkata, aku 10 tahun jadi khadamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 10 tahun jadi pembantu Nabi. Sekalipun Nabi tidak pernah meniwas apa yang sudah kukerjakan. Walaupun salah yang kukerjakan itu, Nabi tidak mau lagi meniwas karena sudah terjadi. Apa yang kamu kada masih jaku jangan semalam. Nah itu orang meniwas lainnya, padahal sudah terjadi. Apa gunanya meniwas? Berarti ini belum beriman sepenuhnya dengan esaknya fi'il Allah Subhanahu wa ta'ala.